Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya seluas 1.700 km persegi yang terbagi atas 9 kecamatan dan 108 desa kelurahan. Penduduk Kabupaten Enrekang tergantung kepada sumber pencaharian di bidang pertanian dan peternakan. Dan daerah ini memiliki populasi ternak sapi potong pada tahun 2003 sebanyak 32.014 ekor, sapi perah 500 ekor, kambing 41.375 ekor. Salah satu kawasan di Kabupaten Enrekang, tepatnya di Dusun Lekong, Kecamatan Cendana, sebagai sentra sapi perah, yang sebagian besar diusahakan dan dikelola sebagai sumber susu segar untuk bahan baku dangke, lauk tradisional semacam keju bergizi tinggi. Kabupaten Enrekang membuat program pengembangan terutama sektor usaha kecil dan menengah UKM untuk pengembangan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi produksi bibit unggul melalui teknologi inseminasi buatan dengan sperma hasil pemisahan. Peningkatan dan pengembangan budidaya peternakan sapi berbasis sexing sperma membantu para peternak mewujudkan peningkatan produktivitas ternak sapi perah dalam bentuk sperma atau bakalan anak sapi. Peningkatan produktivitas persatuan ternak merupakan aspek paling strategis untuk meningkatkan produksi dan kualitas sperma beku hasil pemisahan untuk mendukung produksi bibit sapi perah unggul. Pengembangan sperma beku hasil pemisahan dilakukan di Laboratorium Reproduksi Ternak, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI di Cibinong, Jawa Barat. Sapi unggulan yang berasal dari sapi jantan mampu menghasilkan paling sedikit 50 straus sperma beku jantan dan 100 straus sperma beku betina yang dapat ditampung sekali dalam seminggu sehingga skala produksi mencapai 200 straus sperma beku jantan dan 400 straus sperma beku betina per bulan. Peralatan yang digunakan untuk produksi sperma sapi perah beku hasil pemisahan menggunakan peralatan yang terdiri dari alat penampung spermatozoa atau vagina buatan, spektrofotometer, mikroskop dan monitor, sentrifus, refrigerator, programmable freezer, tangki nitrogen cair. Teknologi yang diintroduksikan adalah teknologi inseminasi buatan, menggunakan sperma hasil pemisahan untuk mendapatkan produk susu dengan kadar lemak tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi dangke per liter susu dengan cara menyilangkan sapi perah betina dengan pejantan sapi potong. Puslit Bioteknologi LIPI telah berhasil mengaplikasikan teknologi sexing sperma dengan hasil yang sangat menggembirakan karena dari 1,37 kali melakukan inseminasi buatan untuk setiap pembuahan dengan tingkat keberhasilan kelahiran sesuai dengan harapan, yaitu 81%. Untuk
memproduksi sperma beku hasil seksing, bahan bakunya adalah spermatozoa dan pejantan unggul. Sedangkan untuk produksi dangke, bahan bakunya dari susu segar hasil budidaya lemak sapi perah yang keseluruhannya berasal dari ternak, sehingga ternak tersebut dapat diprogram produksi terus dapat berjalan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang barangkali secara teknis kami perlu sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa latar belakang adanya kerjasama secara teknis dengan LIPI, Unhas dengan pemerintah daerah Kabupaten Rekang adalah pertama dimulai dari kunjungan-kunjungan resmi oleh tim dari Unhas dan tim dari LIPI untuk melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rekang. Kesepakatan terutama di dalam rangka pembinaan secara teknis, khususnya dalam pembangunan peternakan. Di antaranya adalah sejak tahun 2005 oleh Unhas bekerjasama dengan Puslit Bioteknologi LIPI itu mengembangkan 3 komoditi unggulan di Kabupaten Rekang dengan paket teknologinya, yaitu yang pertama adalah ayam buras, kemudian yang kedua adalah sapi perah, kemudian yang ketiga adalah kambing. Seperti kita ketahui bahwa lokasi ini adalah lokasi pengembangan sapi perah di Kabupaten Rekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita melihat bahwa dari tahun ke tahun prospek pengembangan sapi perah ini itu semakin besar, animo masyarakat juga semakin besar. Kemudian oleh karena itu untuk mendukung animo masyarakat ini dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan beberapa perangkat-perangkat termasuk perangkat teknologi. Ya. Oleh karena itu dalam tahun 2005-2006 kami melakukan kerjasama dengan pemerintah Unhas, ya, kemudian dengan Puslit Bioteknologi LIPI dalam rangka melakukan namanya seksing sperma untuk bisa mengetahui antara pejantan, anak yang jantan dengan anak yang betina. Jadi program seksing ini itu diharapkan bisa kita memilah antara anak yang lahir kelak harus betina atau anak yang lahir dengan pengembangan teknologi ini, Pak. Kita sudah melakukan kerjasama dalam hal pengembangan sapi dengan berbasis seksing sperma. Seksing sperma ini sebenarnya itu adalah suatu terobosan teknologi untuk bisa mengetahui lebih awal anak yang bakal lahir, ya. Anak yang bakal lahir apakah jantan ataukah betina. Dan itu sudah kita lakukan selama 2 tahun dan hasilnya memang sangat-sangat positif dan juga sangat direspon oleh petani. Respon petani ini lebih besar karena kelihatannya ada alternatif dari petani, apakah dia menginginkan anak dari sapinya itu lahir jantan ataukah anak sapinya harus betina. Nah, ini salah satu teknologi yang sudah kita kembangkan di Kabupaten Rekang, ya. Kemudian paket lain pada tahun 2006 kita juga melakukan kerjasama dengan 5 paket Tekda LIPI, ya. Yang pertama adalah tetap pada introduksi teknologi pakan terkait dengan sapi perah, kemudian penggemukan, kemudian yang ketiga itu integrasi antara kambing dengan sutra. Kemudian yang keempat juga mengenai sapi perah, tetapi terkait dengan biogas dan pupuk organik. Para peternak yang tergabung dalam usaha mikro kecil dan menengah seksing sperma dengan penyediaan sapi unggul usaha perekonomian yang berbasis usaha peternakan sapi perah dan produk olahan susu dapat meningkatkan pendapatan dan status gizi masyarakat.
Pernyataan rasa terima kasih kepada peneliti dan program Iptekda LIPI tak terlepas dari ungkapan Wakil Bupati Enrekang sebagai perhatian dan dukungan pemerintah Kabupaten Enrekang mengembangkan teknologi dan penerapannya di daerah. Pemda Kabupaten Enrekang sangat respon dengan adanya kerjasama antara Pemda dengan LIPI, karena ini sangat mendorong masyarakat, memotivasi masyarakat untuk semakin semakin tinggi minatnya di dalam mengolah, terutama di dalam peternakan ini. Oleh sebab itulah maka saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Enrekang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pertanian Rakyat yang di dalamnya ini tergabung peternakan. Sangat kewalahan karena banyaknya permintaan dari masyarakat untuk meminta bantuan bantuan ternak itu sekaligus dengan bantuan teknik pengelolaannya sehingga bisa ini. Alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Enrekang ini di bidang pertanian masih menggunakan pupuk yang mengandung kimia, maka 20 tahun yang akan datang tidak akan mungkin bisa berhasil. Bahkan menurut beliau tanah itu akan bisa meracuni apakah manusia apakah binatang kalau dimakan. Nah, oleh sebab itu dengan menggunakan limbah daripada ini sudah jadi ada beberapa, jadi di samping hasil susunya kotoran itu sudah diolah oleh masyarakat untuk menjadi pupuk, menjadi pupuk kandang. Kita terima kasih dan masih sangat mengharapkan bantuan daripada LIPI untuk membantu kita ini di dalam mengembangkan. Peningkatan dan pengembangan budidaya peternakan sapi berbasis seksi sperma di Kabupaten Enrekang memberikan dampak positif. Terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Kadir, salah seorang peternak sapi perah. Awalnya pekerjaan saya supir mobil. Pada tahun 2005 saya alih profesi jadi peternak sapi perah. Mulanya cuma 3 ekor, sekarang sudah 5 ekor. Alhamdulillah hasilnya saya berterima kasih sama pemerintah setempat dengan LIPI. Berkat bantuannya alhamdulillah saya sekarang sudah menikmati hasilnya. Selain itu, di samping saya senang, saya juga pastinya agak santai sedikit karena pekerjaan kurang berisiko, dan menurut saya peternak adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan, dan berkat bantuan LIPI alhamdulillah sekarang sapi saya sudah 5 ekor yang diperah, 3 ekor hasilnya 30 tangke per hari. Harga jualnya 7.000 per biji. Mungkin sekian. Selain meningkatkan produksi susunya setiap ekor per hari, dapat memenuhi kebutuhan bahan baku dangke. Namun demikian, dampak lainnya adalah bermunculannya usaha-usaha alternatif baru dalam penyediaan sarana prasarana produksi seperti usaha pakan sapi ternak, sapi perah,
perdagangan susu, dan produk olahannya, yang jelas program Iptek Dalipi yang membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, kelompok peternak dan petani yang tergabung dalam usaha mikro kecil dan menengah telah menumbuhkan usaha baru dan menyerap sejumlah tenaga kerja yang pada gilirannya berdampak kepada pendapatan dan kesejahteraan keluarga.